warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anita Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik inferensial tentang uji normalitas. Yang mana fungsi dari uji normalitas ini adalah untuk mengetahui data yang kita teliti itu berdistribusi normal atau tidak. Dan yang kita harapkan data itu berdistribusi normal ya. Karena itu adalah salah satu syarat untuk bisa diuji hipotesis ya. Nah, berdistribusi normal itu yang seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita mau meneliti pendapatan penduduk dalam suatu wilayah. Jadi dalam distribusi normal itu bentuk grafiknya itu seperti lonceng gitu ya. Maksudnya itu yang pendapatan yang di bawah rata-rata itu sedikit, yang rata-rata itu banyak, dan yang di atas rata-rata itu sedikit gitu ya. Nah, ini contoh saja, tapi tergantung judul penelitian kita apa gitu ya. Jadi maksudnya berdistribusi normal itu yang di bawah rata-rata sedikit, yang rata-rata banyak, yang di atas rata-rata sedikit. Jadi data itu normal dan layak untuk kita uji ke tahap selanjutnya, atau kita uji ke hipotesis untuk kita mengetahui hipotesis kita itu diterima atau ditolak. Jadi syaratnya itu datanya harus normal dulu gitu ya. Oke. Nah, kita langsung saja ke tutorial SPSS-nya ya untuk menguji normalitas. Silakan disimak baik-baik. Ya, jadi uji normalitas ini kegunaannya untuk melihat nilai residual berdistribusi normal atau tidak ya. Jadi di sini bukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Ya, referensinya ada di buku ini ya, SPSS for Intermediate Statistics. Pada halaman 90 kita bisa melihat di sini menjelaskan kalau uji normalitas itu yang dilihat adalah residual ya, nilai residualnya. Oke, boleh dicari bukunya, silakan dibaca dan dipelajari ya. Selanjutnya di sini ya, misalnya pasangan hipotesis uji normalitas itu H0 data berdistribusi normal dan H1 data residual tidak berdistribusi normal. Nah, jika nilai sig highlight di atas nilai alfa atau 0,05, di sini H0 diterima. Nah, ini contoh nilai Excel. Pada Excel ya, data yang sudah diinput. Ini pada SPSS-nya. Pada variable view kita tulis X1, X2 dan Y. Sini kita rubah scale. Selanjutnya pada data view, data yang dari Excel tadi kita pindahkan ke data view SPSS. Ya, kalau sudah berpindah, kita klik analyze, regression, linear. Lalu kita pindahkan variabel Y ke dependent, X1, X2 ke bagian independent. Selanjutnya save. Kita checklist unstandard result dan continue. Oke. Nah, di sini kita abaikan dulu ini ya, karena yang kita pakai adalah nilai residual ini. Jadi yang kita butuhkan adalah nilai residual. Selanjutnya ya, non parametric test, legacy dialog, sampel KS atau KS itu maksudnya Kolmogorov-Smirnov ya. Kita pindahkan unstandard result, kita checklist normal, lanjut oke. Nah, kita lihat hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini menjelaskan nilai sig 0,898 ya. Dan itu berarti di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan juga ada cara lain, kita bisa lihat kembali ke SPSS tadi ya, kita klik analyze, descriptive statistic, export, dan standard result kita pindahin ke dependent, lalu klik plot, normality plot, continue, oke. Nah, muncul ya hasilnya ya. Pada test of normality ini ada dua ya, di sini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Di sini menunjukkan Kolmogorov-Smirnov 0,2 dan Shapiro-Wilk 0,118.
Di sini sama-sama hasilnya di atas 0,05 ya, sama-sama normal hasilnya walaupun sedikit berbeda. Nah, jadi biasanya kolmogorsemirol ini dipakai jika sampel di atas 50 dan sapiromil sampel di bawah 50. Ya, referensinya ada di buku ini, bisa dilihat di halaman 49. Sini menjelaskan kalau kolmogorsemirol bisa dipakai untuk data di atas 50 dan sapiromil untuk di bawah 50. Ya, itu tadi tutorial uji normalitas menggunakan SPSS. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.